Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Sulistyo Nugroho dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat kelas belajar interaktif menggunakan Google Classroom. Yang pertama, Google Classroom itu apa sih? Jadi, Google Classroom itu adalah aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua orang dari lingkup pendidikan untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran. Apa sih manfaat Google Classroom? Manfaat Google Classroom yang pertama yaitu proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman, di mana semua fitur yang ada itu mudah untuk digunakan. Kemudian yang kedua, hemat dan efisiensi waktu. Nah, karena Google Classroom ini memanfaatkan internet, kita jadi bisa membukanya kapan saja. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu penyimpanan data yang terpusat. Jadi, dengan menggunakan Google Classroom, data yang kita kelola ataupun materi, tugas yang kita berikan kepada siswa, semuanya masuk ke dalam satu drive, yaitu Google Drive. Kemudian yang keempat, yaitu berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Google Classroom menyediakan fitur forum di mana kita sebagai guru dapat memberikan tugas ataupun materi yang dapat diakses oleh siswa dengan lebih cepat maupun lebih efisien karena tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Selanjutnya, fitur-fitur Google Classroom. Yang pertama yaitu ada tugas atau assignment. Nah, tugas atau assignment ini kita bisa memberikan tugas ataupun materi kepada siswa dengan fitur yang sudah ada. Kemudian ada penilaian atau grading. Nah, tugas yang kita berikan kepada siswa, kita dapat menilainya secara langsung dalam Google Classroom tanpa perlu mendownload terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, Google Classroom memiliki aplikasi seluler di mana kita bisa mendownloadnya melalui Google Play Store untuk Android maupun App Store di iOS. Kemudian yang keempat yaitu laporan originalitas. Jadi kita bisa melihat langsung tugas yang dikerjakan oleh siswa-siswa kita. Kemudian yang kelima yaitu arsip pembelajaran. Semua yang dikerjakan ataupun tugas yang diberikan dari tugas pertama hingga tugas yang kesekian banyaknya, itu kita bisa melihatnya dalam suatu arsip di mana yang namanya itu fitur nilai. Kita bisa melihat arsip pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian yang keenam, komunikasi yang lancar. Nah, antara siswa dengan siswa maupun guru dengan siswa dapat berkomunikasi secara tertulis melalui Google Classroom. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Kita dapat membuka Google Classroom melalui link classroom.google.com atau bisa membukanya melalui Google dengan mengetikkan keyword ataupun kata kunci Google Classroom. Maka link akan muncul di paling atas. Oke, kita sudah di halaman utama. Untuk membuka menu pertama kali, kita akan dihadirkan dengan tombol plus di pojok kanan atas yang terdapat gabung ke kelas dan buat kelas. Untuk gabung ke kelas sendiri merupakan fitur untuk siswa, sedangkan bagi kita guru ataupun pengajar, kita dapat menggunakan fitur buat kelas. Langsung saja kita centang, saya telah membaca dan memahami. Kemudian kita lanjutkan. Di menu buat kelas ini, kita dapat mengisi mulai dari nama kelas, misalnya saya beri nama in-house training. Kemudian bagian di sini bisa diisi dengan nama sekolah. Di sini saya mencontohkan SMP Negeri 2 Kokap, di mana saya mengajar ataupun mengabdi program kampus mengajar dari Kemendikbud. Kemudian kita isi mata pelajaran dengan mata pelajaran dan ruang sendiri dapat dikosongkan. Itu opsional, tidak harus diisi. Kemudian kita klik buat. Oke, di halaman pertama ini saya ambil contoh dari kelas yang saya buat bersama dengan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kokap. Di sini kita mulai dari kode akses. Kode akses ini
digunakan oleh siswa yang akan bergabung ke dalam kelas kita melalui fitur gabung kelas di menu di awal tadi. Nah, siswa tinggal memasukkan kode tersebut untuk bergabung. Kemudian kita beralih ke menu ataupun halaman tugas kelas. Di sini kita dapat membuat tugas dan memberikan materi kepada siswa-siswa yang ada dalam kelas kita. Kemudian ke menu halaman anggota. Di sini kita dapat melihat ada nama-nama siswa kita dan juga nama pengajar. Jika kita ingin menambahkan siswa ataupun pengajar, kita tinggal klik di bagian kanan atas itu, kemudian masukkan email untuk bergabung. Ingat, kita menggunakan fitur Google, jadi menggunakan email Google atau Gmail. Selanjutnya kita ke halaman utama ataupun forum. Nah, di sini kita dapat melihat materi yang saya post ataupun saya berikan kepada siswa, dan kita dapat melihat interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Jadi di sini siswa dapat berkomentar dan saling menjawab. Kita juga dapat menjawab apa yang sudah dikomentari, begitu dengan menggunakan fitur balas. Kemudian kita melihat ke tugas yang sudah saya berikan. Contohnya kita klik. Nah, di sini saya memberikan tugas kepada 9 siswa. Nah, di sini kita melihat nilai 100 berwarna hitam ini merupakan nilai yang sudah saya berikan kepada siswa, atau saya sudah menilai pekerjaan yang siswa kerjakan. Kemudian yang berwarna hijau ini berarti siswa sudah mengumpulkan, namun guru atau pengajar belum memberikan nilai kepada siswa. Nah, sedangkan yang tidak ada berarti siswa tersebut belum mengumpulkan tugas yang diberikan. Selanjutnya di halaman nilai. Di halaman nilai ini kita dapat melihat arsip pembelajaran maupun raport atau rekapan pembelajaran, yaitu tugas-tugas yang telah diberikan dari awal, mulai dari tugas 1 hingga akhir, yang dimana kita dapat melihatnya dalam satu halaman yang lengkap. Untuk membuat tugas, kita tinggal klik tanda plus buat, kemudian kita memilih apakah kita akan memberikan tugas ataupun materi. Di sini saya mencontohkan untuk memberikan materi. Di judul ini kita coba isi materi 1, kemudian deskripsinya. Nah, untuk file atau materi yang akan kita berikan kepada siswa, itu kita dapat menguploadnya melalui Google Drive, device maupun PC atau HP atau laptop yang kita gunakan, dari link Google Drive contohnya, ataupun dari link YouTube dan lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil file dari Google Drive. Di sini akan menggunakan file bisa. Nah, sebelum melakukan posting, kita dapat memberikan topik belajar agar dapat dikelompokkan apakah ini termasuk topik yang mana, begitu. Kemudian kita dapat memberikan materi ini ke hanya kelas ini saja atau kelas yang lain. Jadi kita bisa mengepost satu materi ke banyak kelas sekaligus. Jika kita memilih 2 kelas, maka akan terpost ke 2 kelas tersebut. Jika memilih 1, maka hanya ke 1 kelas tersebut. Nah, pastikan untuk bagian kanan atas di sebelah tombol posting sudah tersimpan. Kemudian kita tekan posting untuk mengepost tugas tersebut ke dalam forum atau kelas pembelajaran kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial penggunaan Google Classroom. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.